akun-akun terpilih. Akun-akun terpilih itu apa sih? Ya, akun-akun dalam siklus ini yang sifatnya biasanya material dan sangat penting. Di chapter sebelumnya kita sudah belajar kan metodologi pengujiannya. Jadi pendekatan substantif tesnya apa, pendekatan prosedur analitisnya bagaimana, kemudian pendekatan test of detail balance-nya bagaimana, dan juga uji pengendaliannya. Nah, dari teori yang ada di situ nanti akan kita lihat pada akun mana sih pengujian-pengujian itu akan diterapkan dan bagaimana sebaiknya diterapkan. Itulah fokus yang ada pada chapter 18 ini. Di sini ada beberapa tunjangan pembelajaran. Yang pertama adalah biar teman-teman mengenali dan memahami banyaknya atau akun-akun apa saja yang terpengaruh dan dipengaruhi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Mungkin kemarin kita sudah lihat sekilas ya, yang paling banyak dibahas kan PPI dan juga inventory. Nanti kita coba ngelihat selain PPI dan inventory, apakah ada akun lain yang memang terkait pada siklus ini. Dan nanti saya juga akan lebih banyak bercerita praktek realnya gimana sih dalam proses audit kalau untuk siklus ini gitu, atau siklus belanja. Yang kedua adalah kita akan merancang dan melaksanakan pengujian audit khususnya untuk aset tetap. Yang ketiga, untuk audit biaya dibanding muka atau prepaid expense. Yang keempat adalah prepaid atau kewajiban yang harus dibayar ya. Yang kelima adalah merancang dan melakukan tes audit pendapatan dan beban. Ini ya, ada cukup banyak akun yang seringkali perlu mendapatkan perhatian atau terhubung atau terkait dengan siklus akuisisi dan pembayaran ini. Yang pertama adalah PPI. PPI ini kalau di kita biasanya kita kenal dengan aset tetap, kemudian prepaid expenses, biaya yang dibagi muka, kemudian kewajiban-kewajiban lainnya, dan akun-akun yang berhubungan dengan income dan expense. Ini detailnya, di aset kita punya current asset dan juga fixed asset. Ada cash di sana, berarti kalau kemarin saya sampaikan ya, kalau tujuannya untuk mendapatkan hak pengelolaan atas akuisisi, maka kita akan mendapatkan cash atau mengeluarkan cash. Ya, kita tinggal konsepnya aja, menjual atau membeli gitu. Yang kedua, sama juga ada inventory dan juga ada sublease. Ada yang masih ingat bedanya apa inventory dengan sublease? Apa yang membedakan titik inventory dengan titiknya sublease? Kalau inventory untuk dijual, Pak. Kalau sublease? Digunakan untuk operasi kantor. Ya, yes, ada sama atau berbeda dengan jawaban Sherina? Sama sih Pak, intinya kalau inventory emang kayak kegiatan utamanya yaitu untuk diperjualbelikan. Kalau misalnya sublease itu untuk digunakan Pak, untuk dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut gitu Pak. Oke. Ini ya, ini konsep yang sederhana tapi teman-teman perlu mengingat karena ini nanti menjadi titik pembeda juga yang kita harus melihat sebagai auditor titik kritisnya di mana gitu. Jadi kalau inventory ini alur keluar dan masuknya inventory berarti untuk penjualan dan pembelian gitu. Sementara untuk sublease itu sifatnya yang penjualan, pemakaian dan juga pembelian. Jadi sama-sama dibeli tapi pengeluarannya berbeda. Mungkin kalau inventory yang di atas itu mengenal adanya keusangan ya. Kalau di sublease itu relatif hampir tidak ada keusangan. Meskipun sebenarnya bisa, tapi jarang gitu dilaksanakan pengujian khusus terhadap keusangan akan adanya sublease. Yang ketiga PPI. PPI ini sekali lagi kalau kita adalah aset tetap, nanti akan kita coba diskusikan di belakang ya. Model PPI di Indonesia itu penuangannya berupa apa saja khususnya di sektor publik. Yang kelima biasanya berhubungan dengan aset lainnya, aset-aset yang sifatnya dia memberikan nilai tambah ya, tapi seringkali bentuknya tidak berwujud gitu.
kita punya paten, kita punya hak cipta, kita punya copyright, kemudian ada, bukan aset lainnya masuknya di aset tetap ya, kalau di konsep kita. Kemudian ada sewa dibayar di muka, pajak-pajak yang dibayar di muka, dan juga asuransi dibayar di muka. Sekali kok secara konsep akuntansi saya yakin sih di sini teman-teman sudah sangat paham ya, sudah selesai di mungkin intermediate hingga advance. Dan di expense, sini ada COGS, ada beban sewa, ada beban pajak, properti. Berarti kalau di kita ini adalah beban PPh, kecuali nanti kalau ada disposal, mungkin kita akan bicara BPHTB gitu ya. Kemudian khususnya kalau yang kita beli, kalau disposalnya berarti hanya PPh penjualan saja. Kalau property tax-nya ini berarti kita bicaranya adalah PBB. Kemudian ada PPh untuk baik dia pajak 21 maupun badan, dan juga ada insurance expense, ada professional fee. Professional fee ini fee yang kita berikan kepada para profesional yang diminta membantu perusahaan gitu. Biasanya macam-macam ya, legal, kemudian aktuaris atau penilai, kemudian apalagi misalnya ya pengacara. Kalau legal ini biasanya kaitan dengan pengacara notaris. Misalnya kita mau jual beli tanah atau jual beli tanah dan bangunan, maka ada fee yang akan kita keluarkan. Kemudian ada retirement benefits, ini biasanya kita sebut dengan EBL. Ada yang tahu ya, Employee Benefit Liabilities. Biasanya kaitannya dengan dana pensiun, pesangon, dan seterusnya. Kemudian ada utilities. Nah, ini menjadi unsur-unsur yang ada di expenses ya. Sama dengan pertanyaan mendasar tadi, saya sih teman-teman juga pasti sudah bisa membedakan bedanya antara cost dengan expense. Nanti ini akan juga berpengaruh kepada titik kritis mana yang harus dilihat auditor pada saat praktek audit nanti. Yang ketiga adalah liabilities. Sudah banyak kita bahas kemarin di 2 pertemuan sebelumnya masalah account payable, kemudian ada rent payable, professional fee yang di-accrue, kemudian property tax yang di-accrue, kemudian other accrue expense, dan juga income tax payable. Ini konsep pajaknya tinggal disandingkan ya teman-teman dengan pajak yang ada di perpajakan. Nanti teman-teman bisa menganalogikan gitu. Oh, kira-kira kalau misalnya angsuran PPh badan itu maksudnya di apa, kalau utang pajak yang terhitung di akhir tahun pada saat penyetoran SPT maksudnya di mana, dan seterusnya. Ini teman-teman nanti bisa bandingkan dengan mata kuliah perpajakan. Saya nggak tahu kalau yang akuntansi dapat ataukah tidak akuntansi pajak, tapi secara mendasar konsepnya bisa dipelajari di sana. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana pelaksanaan pengujian audit atas aset tetap dan akun terkait. Ini 4 akun utama di proses bisnisnya equipment dan related account ya. Pertama ada equipment sendiri. Kedua ada cumulative depreciation atau akumulasi penyusutan. Yang ketiga ada beban penyusutan. Yang keempat ada gain or loss on disposal asset. Nah, kalau dari sisi konsep akuntansinya pastinya sederhana di sini ya. Saldo awal tambah akuisisi kurangi disposal, maka akan memperoleh ending balance untuk equipment. Di sini juga sama, disposalnya tadi akan bergeser atau mempengaruhi dari akumulasi depresiasi atas aset-aset yang didispose, plus minus dari beban penyusutan yang ada di sini tahun berjalan yang lari nanti kepada depresiasi pada periode atau tahun bisa. Nanti juga akan ada akumulasi depresiasi. Nah, kalau tidak salah di UAS sebelumnya itu yang kalau tidak salah saya lupa tahun berapa ya. Ini KKP-nya yang dihitung adalah KKP aset tetap. Termasuk di dalamnya adalah penghitungan dari depresiasi. Nanti coba kita lihat kembali soal seperti tadi disampaikan oleh Aul tadi ya. Kita coba lihat soal ujiannya dan juga pembahasannya.
apakah memang yang saya sampaikan ini masih valid di histori beberapa tahun terakhir untuk soal UAS. Yang terakhir untuk gain on loss, ya seperti biasa, dia akan membandingkan nilai penjualan pada saat disposal aset dengan saldo buku atau nilai buku pada tahun berjalan. PPI ini tidak ada satu aturan yang baku dari sisi klasifikasinya, teman-teman. Nanti artinya teman-teman bisa menemukan varian yang sangat banyak di sektor private maupun sektor publik gitu. Di sini contohnya kalau versinya Arens ini dia mendefinisikan beberapa klasifikasi PPI, ada line and line improvement. Line improvement-nya sudah di-declare ya, langsung secara spesifik menjadi bagian dari PPI. Jadi kalau dia misalnya landscaping, pengembangan tanah, pengurukan dan sebagainya yang dianggap bisa dimasukkan sebagai biaya, itu dia langsung digabungkan dengan land gitu. Kemudian kedua sama dengan land, yaitu building dan building improvement. Jadi sama juga kalau ada biaya-biaya menyertai dan sifatnya bisa dikapitalisasi, maka sudah langsung masuk ke akun ini. Yang ketiga adalah peralatan. Yang keempat adalah kelompoknya agak unik gitu ya. Furniture, computer, and fixture. Terus kendaraan ini auto and trucks. Padahal kalau di kita, biasanya kalau kendaraan itu ya sudah segala jenis kendaraan masuk di sana. Kemudian perbaikan peralatan atau list hull improvements. Dan kemudian construction in process, atau kalau kita konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Nah, kalau di Indonesia yang ada di sektor publik ini pertama adalah tanah, yang kedua adalah peralatan dan mesin, tiga adalah gedung dan bangunan, empat adalah jalan irigasi dan jaringan, kemudian ada aset tetap lainnya. Nah, pengelompokannya di sini nggak disebut gitu untuk land improvement ini masuk di judul akunnya, tapi nanti kalau misalnya di Bultek atau Buletin Teknis atau di standar akuntansi pemerintahan ada detail lagi. Di sini juga ada detail lagi dan seterusnya. Sorry, kurang satu KDP ya, konstruksi dalam pengerjaan. Jadi lagi kita tinggal melihat standar akuntansi apa yang dipakai oleh auditi kita dan nanti tinggal lihat rinciannya bagaimana. Masih pada pengujian aset tetap dan akun terkait ya. Jadi biasanya kalau kita ngomongin audit di sektor publik maupun sektor privat, ini akun yang material ya. Saya ingin gambarkan biar teman-teman nanti kalau misalnya jadi auditor mau di sektor publik, sektor privat, mau di BPK, BPKP atau di JP, ini biasanya akan terkait dengan beberapa akun penting ini. Nah, kalau di LRA-nya atau di laporan laba rugi berarti kita fokusnya kan pada akun-akun yang berhubungan dengan revenue. Dan kalau yang sifatnya belanja, itu biasanya akan fokus kepada akun-akun yang sifatnya akuisisi belanja modal gitu ya. Kenapa? Nanti akan ada alasannya di bawah. Otomatis kalau di sini, ini akan bersanding kepada akun yang sifatnya aset tetap. Walaupun demikian, kalau teman-teman lihat berita belakangan, justru banyak penyelewengan, banyak case itu terjadinya di belanja barang gitu. Belanja-belanja yang sifatnya tidak menghasilkan aset tetap, tapi lebih kepada operasional sehari-hari. Seperti misalnya perjalanan dinas, kemudian ATK atau sublease tadi yang kita bilang, dan beberapa belanja-belanja barang yang lain, ini relatif tinggi risikonya. Tapi kalau yang sifatnya belanja pegawai, ini relatif rendah. Relatif saya bilang. Apakah ada risiko? Tetap ada. Tapi kenapa dia dibilang relatif rendah? Sistemnya sudah relatif berjalan. Apalagi kalau dia di sektor publik, pegawainya PNS, itu kontrol gaji, kontrol tunjangannya sudah cukup ketat. Masih ada kasus-kasus seperti, taruhlah, kalau teman-teman pernah mendengar itu, ghost employee. Atau bukan mempekerjakan pegawai hantu, kayak kita pemburu hantu, bukan begitu, tapi istilah
Ghost employee ini adalah pembayaran belanja pegawai atau payroll kepada mereka-mereka yang sebenarnya tidak bekerja gitu. Jadi orang-orangnya fiktif, ada tapi bukan pegawai di perusahaan yang bersangkutan. Ini di sektor privat pun masih ada risiko ghost employee. Tetapi kaitannya dengan akuisisi aset, baik di aset lancar maupun aset tetap, pada prakteknya ini yang risikonya dianggap signifikan ya. Jadi biasanya aset tetap itu tidak pernah diberikan risiko yang rendah. Jadi inherent risk maupun control risk-nya relatif selalu. Oke, kembali ke sini. Begitu kita sudah tahu berarti akun PPI ini perlu mendapat perhatian dong. Maka kita harus melihat ke master file-nya, bentuknya apa saja gitu. Kalau teman-teman sudah belajar keuangan negara dan sudah belajar akuntansi sektor publik, maka biasanya akan menjadi bahan olah adalah SIMAK BMN. Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara. SIMAK BMN ini adalah database yang berisi master file aset tetap. Nanti kalau di sektor private ya tinggal saja dicari database-nya ada di mana, di aplikasi apa, kita bisa mengolahnya gimana, kita bisa menggunakan software apa untuk mengolah dan seterusnya. Nah, kembali ke yang tadi saya sempat singgung sebelumnya, kenapa aset tetap ini auditor memverifikasinya ini lari ke, maksudnya ke aset tetap ya. Yang dimaksudnya di sini, ini adalah aset tetap. Kenapa dia perlu diberikan perhatian yang lebih dibandingkan dengan aset lancar? Karena alasan ini. Yang pertama, periode akuisisi aset tetap ini berjalan lebih singkat, tetapi jumlahnya material gitu. Jadi pembeliannya lebih pendek, durasi pengadaannya, tetapi pengadaannya sekali beli mahal. Dibilang lebih pendek, kenapa? Kalau aset lancar, katakan tadi kita sudah bicara tentang inventory atau sublease gitu. Itu hampir tiap bulan recurrent, pengadaannya berulang, pembeliannya berulang. Jadi durasinya bisa mungkin 1 tahun ini setiap bulan beli gitu untuk lancar. Tapi kalau untuk aset tetap, mungkin hanya pada titik-titik tertentu saja dalam tahun ini yang dibeli 2 kali, 3 kali, tapi sekalinya beli, dia sifatnya material. Jadi kadang-kala yang kita hubungkan dengan control risk atau risiko pengendalian yang sifatnya recurrent atau berulang ini berarti dia harusnya sudah memiliki sistem pengendalian yang lebih bagus. Tapi kalau yang sifatnya incidental, meskipun by plan, maka kita harus melihat uji pengendaliannya secara lebih memadai. Jadi ini tadi diberikan penekanan, verifikasi harus lebih mendalam. Nah, yang ketiga, kembali ke master file tadi, aset tetap kemungkinan akan disimpan dan dipelihara dalam catatan akuntansi selama 4 tahun gitu. Jelas ya, kalau misalnya kita bicaranya aset tetap, tujuan pengadaannya kan jangka panjang gitu. Mana ada kalau misalnya dia beli aset tetap, kecuali yang memang core bisnisnya jualan, contoh core bisnisnya jualan rumah, berarti agen properti atau bisnisnya jualan kendaraan, mungkin tujuan pengadaannya aset tetap di klaster itu untuk dijual beli. Tapi kalau yang sifatnya untuk investasi, untuk operasi, maka tujuannya adalah jangka panjang. Maka pengujian aset tetap ini biasanya kalau ini ada batas tahun gitu teman-teman, kita nggak cuman fokus ke akhir tahun yang ini saja, tapi biasanya kita harus tarik mundur sampai ke awal tahun, di saldo awal, kemudian kita tarik mundur lagi kepada tahun sebelumnya, untuk melihat tadi, apakah proses dari sisi pencatatan sampai ke depresiasinya itu sudah berjalan dengan benar. Yang kemarin sempat ramai kalau di Indonesia adalah penilaian kembali atau revaluasi aset ya. Aset tetapnya bahkan ditarik mundurnya sampai 2 tahun gitu. Saat BPK menguji LKKL dan LKPP, ini pengujian untuk revaluasi kurang lebih 2 tahun ke belakang ditarik mundur. Padahal tahun sebelumnya sudah ada opini, tapi itu tadi karena proses kehati-hatian dan risikonya tinggi, maka pengujian aset tetap ini lebih mendalam dan cukup panjang periodisasinya. Terus kalau model verifikasi dan model auditnya sebenarnya tidak terlalu spesifik dalam arti berbeda dengan akun yang lain ya. Relatif sama,
teman-teman bisa melihat di sini urutannya juga sama saja dengan akun-akun yang lain. Hanya nanti akan ada kekasan gitu. SAP-nya ini jelas sama, pembeliannya jelas sama, tapi di sini ada pelepasan ya, ada disposal. Kemudian kita ngelihat di saldo akhir. Nah, akuisisi ini sebenarnya tidak hanya pembelian ya. Kalau misalnya kita bicaranya tanah, kita bisa bicara tentang ruslah. Kalau misalnya dia mendapatkan dari grant, kita bicara tentang hibah gitu. Atau kalau dia misalnya instansi yang bisa mendapatkan donasi baik negeri maupun swasta, saldo penambahannya bisa berasal juga dari donasi. Dan juga dengan disposal gitu. Kalau disposal ini secara umum adalah penjualan, maka kita juga bisa memperlakukan hal yang sama dengan proses yang di atas ini. Kalau dia tanah atau bangunan, dia juga bisa dengan ruslah, dia mungkin juga bisa dengan hibah, donasi, atau bahkan yang lain, misalnya hilang. Jadi pelepasan asetnya lebih banyak. Ini berarti saldo awalnya ditambahkan ke sini, penambahan-penambahan ini, pengurangannya ada berbagai macam sebab ini, dan kemudian nanti kita tinggal matchingkan di saldo akun aset tetap per akhir tahun, apakah jumlahnya sudah memenuhi saldo awal, ditambah akuisisi, kurangi dispose, sama dengan saldo akhir. Sederhana kan? Jadi prosedur sub-nya kayaknya sederhana, tapi begitu kita ingin memperdalam, di sini ada apa saja, di sini apa saja, dan apakah ini sudah memenuhi kriteria atau ketentuan, ini yang menjadi tantangan. Contoh, ruslahnya sudah benar atau belum gitu. Apakah kita diperbolehkan memberikan atau menerima hibah tertentu dari pihak lain? Apakah kita boleh untuk melaksanakan donasi atau boleh donasi? Kalau misalnya dia aset tetapnya hilang, apakah proses penggantian kerugian sudah dilaksanakan dan seterusnya? Ini bagian dari rincian-rincian yang ada di sini, dan ini kita butuh melaksanakan substantif tes. Ya, jadi kalau misalnya mau ditambah, mungkin di sini juga bisa ditambah dengan compliance test. Ini yang kedua, dan yang ketiga, setelah fokus kepada aset tetapnya, yang tadi juga saya sampaikan bisa atau biasanya akan muncul di ujian adalah pengujian masalah beban penyusutan. Di beban penyusutan ini dipecahkan 3 tahap ya. Yang pertama adalah beban penyusutannya sendiri, dihitung ulang oleh auditor menggunakan rumusan atau menggunakan standar yang digunakan oleh si entitas atau oleh si auditi kita. Dan ini biasanya kita perlu juga bandingkan gitu dengan standar akuntansi. Kalau misalnya di Indonesia dengan peraturan perpajakan. Nanti akan ada pembandingan depresiasi gitu biasanya ya, versi akuntansi dan versi pajak. Paling gampang kalau dia membuatnya match umur aktiva versi akuntansi, misalnya bangunan sekian tahun, versi pajak bangunan sekian tahun dibikin sama. Tapi kalau misalnya ini tidak sama, ini yang menjadi PR lagi untuk menguji. Kedua, tentu akan dihitung akumulasi depresiasinya, apakah yang saldo awal yang berasal dari tahun lalu, tambah beban tahun berjalan, atau depresiasi tahun berjalan sudah mencerminkan saldo akhir akumulasi depresiasi yang sesuai. Dan terakhir, masalah klasifikasi, kemudian presentation and disclosure ya. Ini juga menjadi asersi yang sangat penting. Kalau di sini tadi mungkin yang kita hitung adalah akurasi ya. Ini juga sama, ini juga akurasi. Kalau di sini, ini biasanya yang ini asersinya ya. Asersi yang terpengaruh ini adalah existence, terus completeness. Nah, saldo akhir ini juga sama, bisa menggunakan akurasi. Oke, ini untuk pengujian PPI. Nah, contoh yang sudah diberikan Arens ini bisa dipakai sebagai contoh bagaimana kita menggunakan SAP sebagai bagian dari prosedur analitis. Situ sekali lagi kalau SAP ini sifatnya predikasi teman-teman, dugaan. Tidak selalu langsung, oh kalau di sini misalnya depreciation expense dibagi dengan gross equipment cost tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
kok tidak sama atau tidak inline, maka langsung misstatement. Enggak, dia selalu bicaranya soal possible misstatement. Jadi ada kemungkinan. Nah, caranya gimana untuk membuktikan ini salah atau benar, atau ini betul-betul terjadi misstatement atau benar atau tidak? Seluruh SAP, tidak hanya untuk aset tetap ya. Kemarin kita sudah bicara SAP untuk account receivable, untuk account payable. Hitung, dan hitung, kemudian dikasih kepada auditi. Setelah kita melaksanakan semacam verifikasi internal di tim kita. Oh, sudah hitungannya sudah benar, kita kasih ke mereka. Ini hasil hitungan kami seperti ini, nggak match atau nggak balance. Apakah ada penjelasan? Nah, dari penjelasan itulah nanti kita cek itu, apakah penjelasannya ini oke? Kalau tidak, bagaimana? Apakah memang langsung menjadi misstatement atau ada sebab-sebab lain? Jadi tidak selalu kalau substantif analytical procedure ini langsung kita judge sebagai sebuah sebagai sebuah misstatement, tapi masih harus kita verifikasi kembali. Nah, nanti kalau misalnya ada sebab-sebab lain, ya kembali kita perdalam dengan substantif test dan test detail balance. Itu bisa dibaca kembali ya untuk prosedur analisis substantifnya. Nah, yang tadi saya bilang, isian-isian yang mungkin juga bisa bisa muncul di ujian adalah kalau misalnya diisi di sebelah kanan, kemudian di sebelah kirinya yang ditanyakan, atau kebalikannya, yang sebelah kiri yang diisi, tujuan sebelah kanannya apa. Ini juga bisa menjadi contoh di ujian. Kalau yang dulu, saya lupa ya, prosedur audit atau asersi yang pernah keluar, atau bukti, kalau nggak salah pernah keluar di UTS-nya. Next adalah prepaid expenses atau beban di muka. Ini macam-macam ya diterjemahkannya. Ada yang bilang biaya ditangguhkan, biaya beban di muka, dan seterusnya disebutkan di sini. Kalau prepaid expenses, kemudian biaya-biaya yang ditangguhkan dan aset tidak berwujud, ini dikategorikan sebagai aset yang berlakunya beragam gitu. Beberapa bulan sampai beberapa tahun. Jadi periodisasinya tidak bisa kita tetapkan langsung di awal periode. Berbeda kalau misalnya aset lancar gitu, atau current aset, kita bisa langsung bilang, oh dia kurang dari 1 tahun. Kalau misalnya dia aset tetap, kita bisa bilang dia lebih dari 1 tahun. Nah, untuk yang prepaid expenses ini, ada kalanya dia hitungannya hanya bulan gitu ya. Ada kalanya dia hitungannya bisa tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Seperti misalnya nanti kita bicara tentang paten dan copyright ini bisa hitungannya puluhan tahun atau belasan tahun. Jadi banyak sekali akun yang masuk ke dalam golongan ini tadi sifatnya unpredictable secara periode. Sewa di muka mungkin lebih mudah penghitungannya, sama prepaid tax dan prepaid insurance ini biasanya lebih mudah pengujiannya karena relatif waktunya predictable. Tapi kalau kita bicara soal paten, hak cipta, kemudian merek, copyright, dan juga goodwill, ini masa berlakunya cukup beragam. Diberikan penekanan di sini contohnya, salah satunya adalah untuk prepaid insurance ya. Pengendaliannya gimana sih? Yang pertama adalah akuisisi dan asuransinya seperti apa, termasuk pengendalian pendaftarannya. Dia pakai asuransi yang mana, bonafit ataukah tidak. Teman-teman sudah pernah mendengar ya, sekarang lagi ada beberapa bulan tahun ini, dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini, meskipun sebenarnya dari auditnya itu dari tahun 2016 kalau nggak salah, ada gonjang-ganjing satu perusahaan asuransi yang cukup besar. Ini juga sama, sebenarnya kalau misalnya dari awal dia mengikuti rekomendasi auditor, harusnya tidak separah sekarang kondisinya. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan diri ke insurance ini, termasuk bagi perusahaan pengelolanya sendiri, seringkali pengendalian internalnya itu lemah gitu ya. Jadi nggak ngelihat gitu polisnya ini bagaimana, kemudian klausul-klausul yang ada di dalamnya bagaimana, dan pola investasi yang diberikan si perusahaan asuransi ini bagaimana. Artinya kalau yang kita lihat pada halaman ini berarti kita melihat proses si auditi membayar kepada penyedia atau vendor asuransi ya. Nah, kalau yang kasus sekarang dari vendor asuransi inilah yang dicek
kepatuhannya dalam hal terutama investasinya. Begitu di sini salah treatment, di sini bangkrut, maka ini juga sama. Di sini akan mengalami kerugian yang cukup besar. Ya. Dampaknya itu dihitung-hitung sejauh ini angkanya sudah triliun, bukan lagi miliar. Artinya sekali lagi jangan hanya entitas yang kita audit itu tergiur dengan iming-iming ibadah jasa, fasilitas dan sebagainya, padahal secara klausul dia tidak meyakinkan. Bagaimana untuk melihat dia ini meyakinkan atau tidak? Ya kita memperoleh schedule atau bagian dari klien. Kalau untuk asuransi ini, baik yang asuransi untuk properti atau untuk employee. Sebenarnya kalau untuk employee kan di Indonesia relatif lebih mudah ya. Kalau misalnya dia sektornya publik ya, sudah ada lembaga yang mengatur. Dan untuk yang privat juga sudah dikumpulkan ke dalam satu badan pengelola. Jadi harusnya lebih mudah. Tapi kalau dia memutuskan mengasurasikan diri sumber daya manusianya, pegawainya ke asuransi yang lain, yaitu menjadi tambahan risiko. Kita harus lihat betul-betul nih, kalau misalnya nilai asuransinya material, kebijakannya gimana ya? Dari mulai nomor polisinya ini memang real ataukah tidak? Kalau perlu kita konfirmasi. Apakah bisa asuransinya bodong? Ya bisa aja. Asuransinya misalnya ada oknum di institusi itu yang membuat polis palsu agar perusahaan mengeluarkan uang, sementara ketika kita cek nomor polisnya tidak valid, bisa saja, bisa terjadi. Jumlah yang dicakup berapa, premi tahunannya gimana, saldo awalnya berapa, pembayaran tiap bulan bagaimana, pembebanannya gimana, dan saldo akhir per tahun berjalan gimana. Ini untuk prepaid expense, khususnya asuransi ya. Sama dengan tadi, kita tinggal melihat relasi antara yang dibanding muka dengan pembebanan berjalan di tahun yang kita periksa. Nanti kita akan melihat fokusnya kepada ending balance. Sekali lagi nih, kalau nilainya material. Kalau misalnya nilainya tidak material ya, tidak perlu susah-susah. Karena kan konsep audit itu adalah risk-based audit ya. Risk-based audit. Kayak saya kemarin, pengalaman waktu bersama teman-teman ngaudit di UN agensi ya, di IAEA, itu asuransi ini menjadi perhatian bagi kami karena nilai di employee benefit liabilities-nya besar. IBL untuk menanggung pegawai UN atau pegawai BPB itu besar karena dia tidak hanya dihitung berdasarkan current biaya-biaya tahun ini dari mulai gaji tunjangan dan seterusnya, tapi juga sampai yang sifatnya jangka panjang, dana pensiun, pesangon dan seterusnya. Karena perlakuan yang ada di sini, kalau dia bekerja lebih dari 7 tahun, dia mendapatkan pesangon dan juga dana pensiun. Nah, ini kembali sekali lagi ke risk base-nya. Kalau misalnya dia memang sangat material, berikan perhatian. Kalau misalnya tidak, ya bisa difokuskan saja kepada prosedur analitis. Yang berikutnya, keempat adalah accrual liabilities atau estimasi kewajiban yang belum dibayar. Accrual liabilities ini bisa berupa jasa atau manfaat yang pada intinya telah diterima sebelum tanggal neraca. Jadi mirip dengan yang barusan saya ceritakan soal IBL, tapi ini yang untuk ditarik di tahun berjalan saja gitu ya, sebelum 31 Desember atau sebelum akhir periode pelaporan akuntansinya. Ada accrued payroll, kemudian bonus untuk officers atau bonus untuk pegawai atau untuk employee-nya, kemudian professional fee, bunga, pajak. Untuk ini berarti kalau payroll tax ini kita bicaranya adalah PPh karyawan, kemudian komisi dan juga sewa. Ini yang tipe pertama tadi, yang tipe di sini rata-rata yang kita belum bisa mengukur. Kalau yang sini sama dengan yang sebelumnya, ada beberapa transaksi yang tipenya tidak bisa terukur jatuh tempo atau nilai kewajibannya. Contohnya apa sih? Biaya garansi dan juga biaya pensiun. Kalau kita sebagai pihak yang membayarkan biaya garansi, contoh ya, kalau teman-teman beli laptop, sekarang teman-teman sudah bisa melaksanakan extended warranty gitu. Biasanya kalau laptopnya dibeli itu garansi defaultnya 1 tahun, kita bisa extend 3-5 tahun.
Tapi kapan warranty expenses yang kita bayarkan tadi akhirnya betul-betul kita bisa estimasikan untuk kita realisasikan, itu nggak bisa terukur sampai pada titik laptop kita mengalami kerusakan. Begitu juga dengan biaya pensiun ini, yang bisa dilaksanakan pada saat penghitungan EBL oleh perusahaan itu hanyalah ngitung situasi ideal gitu. Situasi ideal itu misalnya si A pensiun setelah sekian tahun sesuai dengan usia pensiunnya, dia akan dibayarkan uang pensiun sampai dengan usia sekian atau sampai dengan meninggal. Tapi kalau misalnya bicaranya tentang tadi cut off dia dibayarkan sampai meninggal, nggak akan bisa diukur dengan mudah. Atau kalau misalnya kita melihat si A akan pensiun pada saat usia 65 tahun, disitulah titik biaya pensiunnya akan dibayarkan. Gimana kalau dia mengajukan misalnya pensiun dini? Ini menjadikan transaksi-transaksi akrual ini estimasinya tidak dapat terukur. Gitu. Ini teman-teman yang dimaksud dengan nilai kewajiban yang tidak menentu. Jadi verifikasi untuk expense yang akru ini juga beragam, tergantung pada sifat akrual dan keadaan dari klien tadi. Biasanya kalau untuk ngitung kayak gini, dia menggunakan yang disebut dengan aktuaris atau penilai. Jadi aktuaris tidak hanya untuk sifatnya aset, tapi juga ada untuk yang sifatnya tadi ya, accrual liabilities tadi. Next, ketika kita memeriksa pajak properti, ada dua tujuan audit terkait saldo yang sangat signifikan. Yang pertama adalah properti yang sudah ada atau sudah kita miliki, yang akru pajaknya sudah sesuai dengan jadwal secara akrual. Ini relatif mudah teman-teman ya, karena kalau PBB itu selalu sudah ada SSP-nya di tahun berjalan, dan kalau tidak ada perubahan nilai NJOP, relatif nilainya stabil. Yang kedua, apakah property tax ini di perusahaan yang kita audit sudah dicatat secara akurat dan perlakuannya konsisten. Ini bicara asersi akurasi, yang di sini bicaranya asersi kelengkapan atau completeness. Nah, kalau di negara kita, menurut saya untuk yang accrue property tax ini malah tidak menjadi risiko yang sangat signifikan. Relatif mudah lah untuk di-tracer. Nanti juga sama perlakuannya seperti dengan accrued yang sebelumnya tadi. Yang kelima, untuk akun pendapatan dan beban ya. Ada dua konsep dalam akun pendapatan dan beban yang sangat penting saat kita mempertimbangkan dua akun ini, khususnya pada verifikasi atau pengujian laporan laba rugi. Yang pertama adalah matching ya, matching antara revenue dan beban secara periodik untuk menentukan berapa sih laba yang akurat dari hasil operasi perusahaan di tahun berjalan. Yang kedua, prinsip akuntansinya yang konsisten gitu untuk periode yang berbeda. Ini jangan sampai terjadi yang disebut dengan earnings management dalam posisi yang jelek ya. Kan ada pendapat di beberapa jurnal tuh earning management bisa berarti baik gitu, bisa berarti positif, ini bisa berarti buruk. Salah satu cara membuat earning management yang buruk adalah dia menggunakan prinsip akuntansi yang tidak konsisten. Jadi inkonsistensi prinsip. Kenapa? Dia akan milih prinsip yang paling mudah bisa digunakan. Balik lagi ke salah satu case perusahaan penerbangan yang barusan kemarin kan. Revenue-nya diakru, tapi diakrunya untuk 10 tahun ke depan. Jadi 10 tahun mendatang dihitung penghasilan dari sewa wifi-nya kira-kira berapa, wifi on board, kemudian ditarik ke Desember tahun ini. Jadi katakan sekarang nih, saya Desember sedang berkontrak dengan sebuah perusahaan, dia nyewa pesawat saya untuk dia bisa masang wifi, sewanya dari bulan November kemarin, baru jalan 3 bulan. Nah, yang diakui sebagai pendapatan di akhir tahun bukan dari November sampai Desember tahun 2020, tapi November 2020 sampai dengan November 2029 gitu. Jadi 10 tahunnya diajukan ke depan. Ini contoh dari bentuk earning management yang tidak bagus ya. Karena dia menggunakan prinsip akuntansi yang aneh atau tidak konsisten atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prosedurnya juga sama, SAP dulu, test of control, STOT, dan kemudian test detail balance. Ini beberapa contoh juga yang bisa diterapkan untuk pengujian analitis substantif, khususnya untuk income dan expense accounts. Yang pertama, compare individual expenses with previous year. Ini bisa kita lihat nanti, ada nggak overstatement dan understatement pada saldo dari beban. Yang bisa jadi contoh real ya, ini saya belum ngalamin karena mungkin saya baru mengestimasikan di tahun depan. Ini kan ada COVID ya teman-teman tahun ini, dan meskipun kalau di sektor private pendapatannya anjlok atau menurun, sebenarnya ada satu cost yang sangat signifikan juga menurunnya. Contoh, biaya-biaya yang sifatnya perjalanan dinas, kemudian alat tulis kantor, itu harusnya turun secara signifikan. Kenapa? Karena orang banyak yang melaksanakan work from home. Kalaupun ada, justru biaya-biayanya sifatnya internet, jaringan yang menjadi beban si personal orang-orang tadi. Kecuali kalau perusahaan memberikan penggantian, seperti teman-teman kan, mahasiswa kan teman-teman diberikan pulsa tuh. Nah, dalam konsepnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi sumber pengeluaran uang tadi bagi universitas-universitas, atau kalau misalnya teman-teman diampu oleh Kementerian Keuangan, berarti Kementerian Keuangan itu akan mengeluarkan tambahan biaya cukup signifikan, cost-nya justru di biaya-biaya yang sifatnya jejaring tadi gitu, networking dan seterusnya, komunikasi. Tapi perjalanan dinas, ATK, maintenance atau listrik kantor, harusnya semuanya menurun secara signifikan dengan adanya COVID ini. Apalagi kita sempat, khususnya di Jakarta kan, PSBB-nya cukup lama ya, bisa sekitar 6 bulan yang benar-benar orang nggak ke kantor, atau kalau ke kantor jumlahnya sedikit sekali. Nah, komparasi individual expenses seperti ini dengan tahun sebelumnya, apalagi kalau ada kejadian-kejadian khusus, ini perlu menjadi benchmark. Jangan-jangan nanti kondisinya COVID, expense-nya tetap gitu. Penggunaan sumber daya yang ada di kantor nggak ada bedanya, dan ini sudah menjadi satu warning nanti kalau misalnya pas kita cek ternyata jumlahnya sama. Kemudian sama juga meng-compare individual aset dan saldo hutang atau saldo kewajiban dengan tahun sebelumnya. Nanti ini juga sama ya, melihatnya ada atau tidaknya overstatement atau understatement, dan seterusnya. Banyak, bisa dilihat sendiri. Terakhir ini adalah analisis expense untuk legal. Legal ini yang tadi masuk menjadi bagian dari professional fee. Kalau kantor atau institusi mengalami permasalahan hukum, dia biasanya akan menyewa tenaga-tenaga profesional di bidang hukum, pengacara, kemudian dia nanti akan dibebani dengan biaya persidangan atau biaya hukum yang lain, dan ini masuk ke dalam kategori legal expense. Ini contoh di sini, legal expense-nya dibayarkan kepada siapa, nama orangnya, nanti akan ada keterangan ya. Nah, ini juga sama nih dengan tadi yang saya sudah sampaikan ke teman-teman soal KKP. Kalau bikin KKP, jangan lupa memberikan yang disebut dengan notes seperti ini ya. Atau penjelasan atau catatan. Nanti, syukur-syukur kalau sifatnya akun diberikan sebuah simpulan. Simpulannya biasanya kalau di sini kita menganalisis legal expense, berarti apakah legal expense sudah disajikan secara memadai, legal expense disajikan secara akurat, legal expense disajikan secara wajar, dan seterusnya. Ini menjadi satu simpulan. Dan jangan lupa, walaupun sederhana, teman-teman di sini bisa melihat ya, ada tick mark yang di sini menunjukkan bahwa dia sudah dicek antara statement dengan vouchernya sudah sesuai. Kemudian di sini ada keterangan yang sifatnya footing. Kalau di sini kemarin misalnya logonya kayak gini, kalau di Sukresno Agus, kalau di sini kayak gini, ini dia juga bisa menggunakan huruf seperti ini, footing. Ini mau dibuat tulisan CF cross footing juga boleh. Terus di sini ada keterangan juga bahwa NCL-nya sudah sesuai dengan hitungan yang ada di sini atau statement yang ada di sini. Ini juga lengkap kan ya, schedule-nya, namanya atau kodenya siapa,
yang mempersiapkan siapa, PBC atau PBA, Prepared by Auditor, yang approve supervisornya siapa, tanggalnya berapa, sampai judulnya semuanya komplit. Ini adalah contoh dari analisis yang dituangkan dalam sebuah kertas kerja untuk beban yang sifatnya berkaitan dengan hukum. Oke, demikian untuk materi yang bisa saya sajikan ke teman-teman di malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan secara konsep. Kalau tidak ada, kita juga bisa langsung masuk ke dalam diskusi. Ada yang mau menambahkan, ada yang mau diskusi, silakan. Kalau tidak ada, kelompok mana yang mau voluntary? Kelompok saya, Pak. Ya, kelompok saya, kelompok berapa, Mas Wahid? Saya kelompok 3. Oh ya, silakan Mas Wahid. Share screen-nya sama Retno ya, Pak? Iya, silakan. Izin share screen, Pak. Silakan. No. Udah muncul kan ya? Sudah, tinggal nanti di Zoom seperti biasa ya. Selamat malam teman-teman. Dan Pak Tri, pada malam ini kami mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk modul 5. Langsung dimulai untuk prosedur audit dari sewa di Barimuka yang akan dijelaskan oleh Bunga. Baiklah, saya akan mencoba menyajikan hasil dari kelompok kami. Prosedur audit sewa di Barimuka. Excel-nya bisa digeseran dikit nggak, Anu? Prosedur analitis pada sewa di Barimuka yang pertama itu ya, adalah meminta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan mencocokkan dengan saldo menurut buku besar. Di sini kita dapat melihat hal tersebut di buku 1 halaman 108. Seperti yang di buku 1 ini. Yang kedua, memeriksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru. Sedangkan untuk perjanjian lama, lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Di sini perjanjian baru dapat dilihat di buku 1 halaman 108. Untuk perjanjian baru ini, kita telah meminjam surat sewa dari saudari Esther. Dan untuk kertas kerja tahun lalu, terdapat di buku 1 halaman 242. Di sini dapat kita lihat bahwa pada tahun sebelumnya tidak ada pada tahun sebelumnya tidak ada sewa dibayar di muka. Jadi tidak ada pembebanan pada tahun sekarang. Yang ketiga, memeriksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan
dengan memperhatikan periode berikutnya masa sewa tersebut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Pada prosedur ini dapat dilihat di indeks G. Jadi, kami telah mendapatkan informasi bahwa perusahaan mengasuransikan asetnya dalam jangka waktu 12 bulan. Maaf. Jadi kami telah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka dan beban sewa untuk tahun berjalan oleh PT. Bisa diklik bagian tersebut, no? Ya. Maaf, saya ulangi lagi. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka dan beban sewa untuk tahun berjalan oleh PT PETA. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa PT PETA belum membebankan sewa dibayar di muka sebagai beban sewa atas penggunaan selama 3 bulan, dari 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Jurnal koreksinya adalah seperti yang di bawah ini, yaitu sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Koreksi ini untuk mencatat pembebanan sewa untuk tahun 2012. Mbak Retno, Lalu yang kedua, sorry tak potong ya. Mbak Retno, laptopnya jangan lupa di plug powernya ya. Tadi dari reminder takut mati. Ya, silakan dilanjut Mbak Mila. lalu prosedur yang keempat, yaitu memeriksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan memastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh penjabat yang berwenang. Pada prosedur yang keempat ini, kelompok kami tidak menemukan keterangan lebih lanjut di buku 1 maupun buku 2. Lalu yang prosedur yang kelima, memisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Di sini kami juga tidak menemui informasi lebih lanjut mengenai prosedur yang kelima ini. Yang keenam, untuk koreksi sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Di buku 1 maupun buku 2 tidak ada daftar jangka panjang, sehingga tidak ada informasi lebih lanjut. Dan prosedur yang ketujuh, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Di sini dapat kita lihat indeks G. Jadi perusahaan belum memotong PPh pasal 4 ayat 2 saat membayar sewa dibayar di muka ke PT Bogorland. Dan PT Bogorland bersedia mengembalikan kelebihan pembayarannya sebesar PPh tersebut. Jurnal koreksinya seperti di bawah ini, yaitu piutang lain-lain pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Retno. Baik, selanjutnya adalah prosedur audit untuk asuransi dibayar di muka. Nah, untuk asuransi dibayar di muka, Saudara Hester memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada Anda, kepada auditor. Berikut adalah daftar perpajakan polis asuransi pada PT Asuransi dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini kemudian perusahaan mengasuransikan aset tetapnya sebesar 1,2 miliar dan persediaan barang dagangnya
sebesar 1 miliar sebagai nilai polis. Auditor periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh Bapak Denny sewaktu memeriksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka, asuransi yang dibayar di muka, dan beban asuransi untuk tahun berjalan. Ditemukan klien hanya membayar pembayaran premi asuransi pertama kali untuk 1 Januari 2012. Nah, nanti ini akan ada penyesuaiannya karena PT Peta belum melakukan pembebanan atas asuransi ini. Kemudian untuk prosedur auditnya, yang pertama, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Nah, ini sudah ada di halaman 107, meminta daftar polis asuransinya. Kemudian untuk yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Ini juga ada di halaman 21 108. Nah, ini kemudian untuk yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Ini ada di indeks G1, yang mana PT Peta ini belum melakukan pembebanan atas asuransi yang dibayar di muka ini. Ini ada bangunan, peralatan, kendaraan motor, dan persediaan barang. Untuk nilai polisnya untuk bangunan 1,2 miliar, persediaan barang 1 miliar, premi asuransinya, premi asuransi yang dibayarkan untuk bangunan 1 juta, peralatan 500.000, kendaraan bermotor 1 juta, dan persediaan barang 500.000. Totalnya 3 juta. Nah, untuk semua aset yang diasuransikan ini, semuanya 12 bulan, berlaku 12 bulan, dan sudah expired semua pada 31 Desember 2012. Nah, makanya pembebanan asuransinya juga seluruh total premi ini sebesar 3 juta. Nah, untuk di modul G-nya, sedangkan perusahaan belum mencatat beban tersebut, jadi ada jurnal koreksinya, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Itu untuk koreksinya. Kemudian selanjutnya ada prosedur keempat, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang. Nah, ini tidak ada keterangan lebih lanjut, cuman untuk auditor mengasumsikan bahwa asuransinya itu jangka pendek semua. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, perhatikan kecukupan jumlah asuransi akan segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen latar poin. Ini tidak ada keterangan lebih lanjut juga, baik di buku 1 maupun buku 2. Seperti itu untuk prosedur audit asuransi di BPA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Saya akan menjelaskan prosedur audit untuk pajak dibayar di muka. Boleh ke pajak dibayar di muka. Saudari Esther meminjamkan data perpajakan seperti surat setoran pajak atau SSP untuk PPh pasal 22 penjualan dengan PT Indosat dan 25. Pajak dibayar di muka PPh pasal 22 dan 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan. Anda melakukan pengecekan dengan bukti SSP yang telah disetorkan dan telah dibukukan dengan benar. Setiap akhir bulan PPN masukkan dikompensasikan dengan PPN keluaran melalui SPT PPN untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2012. Lanjut ke bagian Excel untuk prosedur audit pajak dibayar di muka. Nomor 1, minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25.
prosedur audit tersebut dapat dipenuhi, dibuktikan dengan keterangan pada buku 1 halaman 18 bagian kalimat saudari Esther meminjamkan data perpajakan seperti SSP untuk PPh pasal 22 dan 25. Sehingga prosedur audit yang nomor 1 dapat dipenuhi. Untuk prosedur audit yang nomor 2, periksa bukti pemotongan dan bukti SSP serta tanggal penyetorkan dan pelaporannya. Prosedur audit yang nomor 2 juga dapat dipenuhi, dibuktikan dengan kalimat di buku 1 halaman 18 bagian Anda melakukan pengecekan dengan bukti SSP yang telah disetorkan dan telah dibukukan dengan benar. Lalu prosedur audit nomor 3, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan closing. Untuk nomor 3 ini tidak ada informasi yang kurang informasi sehingga tidak dapat dilakukan. Lalu prosedur audit yang nomor 4, lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Misalnya uang muka, pajak PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan dikalikan tarif pajaknya. Untuk prosedur audit yang nomor 4 juga tidak dapat dipenuhi karena kekurangan informasi. Selanjutnya ke prosedur audit TPN masukan. Nomor 1, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak NPWP, nomor pengusaha pajak NPKP, dasar pengenaan pajak DPP, dan besarnya TPN yang dipungut. Untuk prosedur nomor 1 ini juga tidak dapat dipenuhi karena di dalam buku 1 itu tidak ada data mengenai NPWP, NPKP, DPP, dan data tersebut sehingga prosedur 1 tidak dapat dipenuhi. Lalu nomor 2, yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak dan semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk prosedur nomor 2 juga tidak mencukupi buktinya sehingga tidak dapat dilakukan. Lalu nomor 3, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Untuk prosedur ketiga dapat dilaksanakan, dibuktikan dengan kalimat di buku 1 halaman 108, yaitu setiap akhir bulan PPN masukan dikompensasikan dengan PPN keluaran melalui SPT PPN untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2012. Selanjutnya prosedur nomor 4, apabila ada perbedaan saldo bersih pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo per tanggal neraca. Prosedur nomor 4 tidak dapat dipenuhi karena informasinya juga tidak cukup. Yang kelima, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Untuk yang ini juga tidak ada informasi yang mencukupi sehingga prosedur nomor 5 tidak dapat dilakukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Satu lagi untuk yang perlengkapan kantor, Ya. ada informasi di buku 1 untuk perlengkapan kantor. Kita membeli perlengkapan kantor dan alat tulis kantor yang dipakai untuk keperluan perusahaan. Setiap akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk menentukan saldo perlengkapan kantor di neraca. Perhitungan fisik ini dilakukan untuk menghitung berapa perlengkapan kantor yang dipakai sebagai beban tahun berjalan. Anda mengetahui bahwa perlengkapan kantor pada 1 Januari 2012 adalah
7.500.000. Nah, untuk per kliennya akhir Desember itu sudah 5.917.500, sedangkan awal periode itu 7.500.000. PT Peta telah mengurangi persediaannya secara benar, namun sepertinya terdapat kekeliruan atas pencatatan bebannya. PT Peta belum membebankannya ke beban perlengkapan, namun sudah mengurangkan ke perlengkapan. Oleh karena itu, jadinya di koreksi ini tidak ada koreksi untuk perlengkapan kantor. Kemudian yang jurnal koreksi atas asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka ini dimasukkan ke koreksi yang di tabel. 5 juta untuk sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka 3 juta. Sehingga pada akhir per audit 31 Desembernya itu untuk asuransi dibayar di muka telah habis, untuk sewa dibayar di muka sisa 15 juta, untuk pajak dibayar di muka tidak ada, dan perlengkapan kantor 5.917.500. Dan totalnya adalah 20.917.500. Seperti itu dari kelompok kami. Mbak, Ya, ini Pak. C6 yang perlengkapan kantor per klien, refernya kemana Mbak Retno ya itu? Angka itu ada di refernya? Ada di ini Pak, halaman 15.1. Ini perlengkapan kantor. Coba di zoom sedikit. Oh, di situnya dia, oke ya. Yang 5917 ya? Ya. Ya, cuman dia sudah menyajikan, oke, makanya tanpa koreksi, oke, ya. Tolong Excel-nya di zoom lagi, yang PDF-nya bisa di close dulu. Ke bawah, coba ke narasi sama simbolnya. Oke. Terus turun lagi. Sudah ada simbolannya ya, oke. Jadi sudah, nanti sebelum saya minta pendapat teman-teman atau komentar kalau ada yang beda, udah oke, cuman kalau misalnya mau disajikan di bawah, tolong ditaruh di atasnya lagi, geser ke atas. Yang kesimpulan Pak? Enggak, scroll ke atas saja. Nah, terus ya, sebenarnya kan simpulan atau catatan ini posisinya mulai dari row 10 itu. Jadi kalau teman-teman seleranya mau naruh di bawah, di situ kasih note aja ya. Catatan disajikan pada bagian bawah. Kalau misalnya memang memungkinkan, sebenarnya catatan ini kan menjadi bagian dari KKP ini. Jadi taruh saja di dalamnya gitu. Taruh saja dari mulai 10 ini ke bawah. Tapi ini bukan sesuatu yang sangat urgent, hanya kebiasaan yang real di lapangan, bahwa tanda tangan judul yang mulai dari row 19 sampai 20 berapa tuh, 4 atau 5 dia, itu ditaruhnya di paling bawah setelah seluruh catatan selesai dibuat. Terus ke atas, ini judul sudah ditaruh ya tadi. Oke, yang G1. Minta tolong yang G1. Di zoom. Nah, seperti ini juga sama, tambahin dengan simpulannya. Simpulannya apa gitu. Taruh di situ boleh, di bawahnya row 17 boleh. Apakah memang beban di muka ini sudah disajikan secara akurat, atau apakah terdapat koreksi, kalau ada koreksinya bagaimana. Ditambahin itu ya nanti ya. Baik Pak. Untuk catatan di bukunya teman-teman, maksudnya tidak perlu disubmit ulang, tapi tolong diingat-ingat komentar saya tadi. Oke, kelompok yang lain ada yang mau komentar, mau menambahkan, khusus untuk yang modul 5, indeks G, silahkan kalau ada. Sama semua? Tidak ada dispute?
yang tadi saya tanyakan angka 59 ya. Nah, ini memang dua pendekatan yang sebenarnya nanti hasil akhirnya sama ya, Mbak Festiani. Kalau misalnya pakai pendekatannya kelompoknya Mbak Retno tadi, jadi seakan-akan sebenarnya sudah ada jurnal yang disajikan oleh si klien, cuman sebentar, ini saya kasih gambaran real dulu kalau proses audit ya. Kan jurnal itu bisa diajukan dua. Jurnal koreksi yang diajukan oleh klien pada saat terakhir pemeriksaan atau jurnal yang disajikan oleh auditor. Nah, kalau versinya, sorry, Festian ini panggilannya siapa? Saya lupa terus. Tias ya? Pak. Iya, Pak. Ya. Yang diajukan oleh Tias, berarti seakan-akan auditor mengajukan usulan jurnal koreksi. Tapi kalau yang versinya kelompoknya Retno tadi, auditor tidak lagi mengajukan jurnal koreksi karena angka yang disajikan auditi seakan-akan sudah di jurnal di akhir periode. Tapi itu sama, yang penting angka saldo akhirnya sama ya udah ya. Sama, Pak. Berarti itu nggak apa ya, Pak? Tapi kayak cuma emang beda pendekatannya aja Ya, gitu ya, Pak? sama saja. Jadi mau dipakai bikin jurnal juga boleh, tidak pun tidak salah. Oh ya. Makasih, Pak. Ya, ada lagi? Masih tentang KKPG. Ingat tadi ya, teman-teman, yang contoh yang diberikan kelompok penyaji sudah cukup bagus, terutama di indeks G-nya. Untuk G1-nya tinggal ditambahin simpulan. Simpulan sekali lagi tinggal meyakinkan atau memberikan informasi kepada pembaca bahwa berdasarkan prosedur audit yang sudah dilaksanakan oleh auditor, saldonya sudah akurat misalnya, atau sudah disajikan dengan tepat. Bahasa-bahasa yang semacam itulah. Jadi tidak saklek narasinya, tapi ketika sudah ada penyimpulan, maka itu secara kontekstual sudah bisa dianggap benar. KKP-nya sudah dianggap lengkap. Kalau tidak ada, untuk indeks M dan N, saya coba tawarkan kelompok yang lain dulu ya. Jadi biar rata. Untuk, sorry, tadi kelompok berapa barusan? Mbak Retno? Mas Wahid? 3, Pak. Kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyajikan dengan baik. Saya tawarkan dulu kelompok yang lain, apakah ada yang menyajikan untuk indeks MN, modul 7? Ya, Pak, kelompok 10, Pak. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3 ditutup. Dan terima kasih, aplaus untuk kelompok 3. Siapa yang presentasi? Mas Ilyas? Ya, Pak, untuk kelompok 10 ini yang presentasi ada Tias, Ana, sama saya sendiri, Pak. Oke, Izin share screen ya, Pak. silakan. Nah, untuk di prosedur modul 7, khususnya bagian M sama N ini, sumbernya dari buku 1 halaman 137. Nah, di sini berfokus pada aset tetap sewa bunga usaha. Nah, terus disediakan ada PT Peta melakukan pembelian 1 unit truk fuso dengan cara sewa guna usaha pada tanggal 30 Oktober 2012 pada PT Finance. Lalu Anda membaca dan mempelajari isi perjanjian sewa guna usaha tersebut, yaitu harga perolehan 74.700.000, lalu ada uang muka 14.940.000 dengan pokok pinjamannya berarti 59.760.000 dari hasil 74.700.000 dikurang dengan 14.940.000. Lalu dengan bunganya 22.410.000. Maka jumlah pinjamannya yaitu 82.170.000. Dengan masa sewa guna usaha 36 bulan, memiliki hak opsi, angsurannya 2.282.500 per bulan. Pembayaran sewa guna usaha ini yaitu pembayaran sewa pertama
dilakukan tanggal 30 Oktober 2012 dan untuk pembayaran berikutnya dilakukan setiap akhir bulan. Nah, maka dari itu pertama-tama saya melakukan uji klausul sewa lease. Yang pertama, sewa lebih dari $5.000, yaitu ya hasilnya karena di sini sewanya 59.760.000. Kalau kira-kira tuh $5.000 tuh 50 jutaan lah ya, kalau 10.000. Lalu sewanya lebih dari 1 tahun, ya karena di sini tertulis 36 bulan atau 3 tahun. Terus ada lagi juga adanya hak opsi, yaitu hak untuk membeli di akhir periode. Tapi kalau untuk kasus sewa lease ini minimal dua syarat sudah termenuhi, sudah bisa dikatakan sebagai finance lease. Lalu selanjutnya perhitungan yang sama dengan yang di atas. Lalu ada penambahan yaitu tingkat bunga per bulan 1,95% ini didapat dari rumus berikut. PV2 sama dengan PMT kali 1 min 1 plus R pangkat min N per R kali 1 plus R. Nah, PMT ini 2.282.500, lalu N ini 36, lalu R yang kita cari, PVE-nya itu yang 59.760 juta. Lalu langsung dibuat seperti ini, dijadikan tabel finance list dari 30 Oktober 2012 sampai 30 Desember 2013. Ini untuk jangka pendek. Maka dari itu M3 ini mengarah ke jangka pendek, lalu langsung saja dijumlah untuk periode 2013. Karena periode 2012 ini sudah dibayarkan, jadi tidak perlu ditulis kembali. Jadi ini 1.237.436 tambah ini hasilnya 16.148.788. Berikut untuk M3. Lalu untuk N1 ini lebih fokus ke usaha jangka panjang. Untuk kreditnya langsung saja total hutang Januari 2014 hingga September 2015 itu maaf, ini maksudnya total keseluruhan ya. Total keseluruhan itu 59.760 ini pokok pinjaman. Nah, terus langsung dikurangi dengan totalis jangka pendek yang telah dibayar pada periode 2012 dan 2013. Halo, Atau yang terutang di 2013. Ilyas, maaf. Ya. Itu Pak Tri lagi udah out karena tadi sinyalnya nggak stabil, terus kita tinggal dua anak, kata Pak Tri suruh break dulu. Semangat ya, Yas. Aku juga kayak, Pak Tri mendadak, Pak. Iya. Tiba-tiba tinggal 22 anak dari 31. Wah, serangan cyber. Kayaknya pakai first media, Pak Tri first media. Wah, tuh Indihome kuat. Banget, Ilyas. Parah. Kayaknya ini deh. Aman, guys. Serangan teror cyber. Sekarang tinggal 20. Ini kayaknya, ini yang IP-nya dari Filipina. Tapi di Singapura. Oh iya Pak, jadi orangnya di Singapura pakai IP Filipina. Iya, orangnya di Filipina pakai IP Filipina. Tahu nggak sih kalian itu cuma polisi apa sih wawancara? Bentar aku cariin link. Indihome menang. Indihome menang guys, keren banget. Saya pakai paketan biasa Tripa juga dong. Nobar aja lah ya. Ya, udah selesai.
Siapa tuh yang di Apa? Siapa tuh yang di WA-nya yang di-pin? Siapa ya? Siapa tuh Yas yang Acokobay? Acik Ibui. Oh, Sofa. Kamu kenal nggak Vin Sofa? siapa Yas? Jovania Nuril. Jovania. Oh, pernah baca namanya. Oh, Kenapa geser itu Iya tadi Filipin, iya IP Filipin, saya pakai IP Filipin, orangnya di Singapura. Oh jadi orangnya di Singapura pakai IP Filipin. Kelakuan lagi. Kenapa harus Tadi yang dipresentasikan pertama kali yang M ini Pak? M. Setelah M ke N1. N. Yang belum J sama JJ-nya ya? Oh iya. J J-nya sama apa? J. J judulnya Iya, apa? J sama JJ judulnya apa? Kalau yang J ini prosedur yang modul 7. Mm-hmm. Terus ini Pak dikerjain sama Tias Pak. Oh, nanti selain yang presentasi, Iya. masih amat tapi ya? Ya, Iya. sudah ada. Sudah ada Pak Tias. Oke, ya udah. Silahkan dilanjut, Mas Ahmad. Oh iya. Nggak apa-apa, nggak usah diulang lagi, nggak apa-apa. Dilanjut. Oh iya, lanjut ya Pak. Ya, saya izin matiin kamera ya, takut nggak Oh iya Pak. Iya Pak. Ya, saya lanjutkan yang N1 ini. Tinggal aja tadi ya kreditnya 59760.000 ini berasal dari sini pokok pinjaman. Lalu yang untuk debit ini 20.077.318 ini hasil dari penjumlahan jangka pendeknya. Sebentar. Jangka pendek dari ini semua. Jadi apa? 30 Oktober 2012 sampai 30 Desember 2013. Karena yang 2012 ini sudah dianggap terbayar, maka perlu dicatat lagi. Terus yang 2013 ini dianggap jangka pendek, harus diakui sebesar 16.148.788 ini untuk 2013. Lalu yang untuk N1 59760 ini sudah jelaskan, yaitu pokok pinjaman seluruhnya. Lalu 27.318 ini angkanya dari 2012 yang sudah dibayar ditambah 2013 yang terutang atau yang jangka pendek. Lalu langsung dikurangkan aja 59760.000 dikurang 27.318 hasilnya 38.982.682. Jadi berikut untuk menjelaskan M3 sama N1. Untuk J sama JJ langsung aja Tias untuk mempresentasikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan yang indeks B dan JJ ya Pak. Ke prosedurnya dulu yes. Nah, ya, untuk yang pertama itu kan siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Nah, itu udah ada di yang indeks D-nya. Kemudian untuk yang kedua itu minta daftar aset tetap yang mencakup harga tanggal perolehan, nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai bukunya. Nah, ini udah ada di buku 1 halaman 138. Lalu buku 1 halaman 138 yes. Di bawahnya, nggak usah di fan. Nah, itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan. Itu ada di buku 1 halaman 136.
Nah, di situ dijelaskan bahwa PT Peta itu menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya. Kemudian untuk masa manfaat bangunannya 20 tahun, kendaraan bermotornya 10 tahun, dan peralatan kantor dan tokonya 5 tahun. Nah, selain itu, PT Peta itu juga menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang sifatnya menambah nilai atau produktivitas aset itu akan dikategorikan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan beban pemeliharaan yang tidak mempengaruhi nilai itu akan dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Gitu. Lalu ke prosedur yang keempat itu ada pemeriksaan mengenai mutasi penambahan dan pengurangan. Nah, penambahan ini terkait dengan nilai yang material, kita harus memperhatikan bukti pendukung dan pemilikannya. Selain itu juga jika ada surat bukti dipegang oleh kreditor sebagai jaminan, dilakukan konfirmasi. Nah, untuk pengurangannya itu juga memperhatikan apakah akun akumulasi penyusutan udah didebit sebagaimana seharusnya. Nah, ini bisa kita lihat di yang indeks JJ. Yang JJS. Nah, untuk yang JJ ini dari indeks yang sudah diketahui itu harga perolehan di tahun 2011 itu sudah diketahui, kemudian akumulasi penyusutan yang 2011 sudah diketahui, dan nilai buku 2011 itu sudah diketahui. Nah, kita mencari mutasi penambahan dan pengurangan sehingga dapat diketahui harga perolehan 2012 berapa, akumulasi penyusutan 2012 berapa, dan nilai buku 2012 berapa. Nah, yang pertama itu mengenai mutasi penambahan dan pengurangan dari harga perolehan. Itu kita bisa lihat dari info-info yang ada di buku 1 halaman 136. Nah, ini enggak yang benar yang tadi, guys. Nah, itu agak dikebawain aja. Nah, untuk yang pertama, yang akun pertama itu terkait tanah. Nah, dalam informasi ini tidak ada perubahan, tidak ada mutasi di bagian harga perolehannya. Kemudian karena tanah itu juga non-depreciable aset, jadi dia tidak ada akumulasi penyusutan, sehingga dari tahun 2011 itu sampai 2012 nilai perolehannya masih sama. Jadi yang JJ agak ke kanan ya, coba. Jadi yang harga perolehan itu nggak ada perubahan di debit atau di bagian plus atau minus, sehingga harga perolehannya tetap 775 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya juga kosong karena dia non-depreciable asset. Nah, untuk nilai buku 2012-nya masih tetap, yaitu 775 juta. Seperti itu. Kemudian untuk akun yang kedua, itu ada bangunan dan prasarana. Nah, di bagian buku 1 halaman 136 itu juga tidak ada informasi mengenai mutasi penambahan atau pengurangan harga perolehan dari bangunan dan prasarana. Jadi tidak ada penambahan pengurangan, sehingga untuk harga perolehan 2012 itu masih tetap sama, yaitu 650 juta. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya itu ada penambahan karena pada 2012, pada tahun 2012 itu seharusnya penyusutannya itu tercatat, coba diklik guys yang 32 juta itu. Harusnya itu harga perolehannya kan 650 juta. Itu dibagi dengan masa manfaat yang sudah diketahui di awal, yaitu 20 juta, sehingga didapatkan nominal 32.500.000. Jadi ada mutasi penambahan sebesar 32.500.000, sehingga akumulasi penyusutan tahun 2012 didapat 100.208.300 rupiah. Nah, karena tadi
harga perolehan dan akumulasi penyusutan 2012 sudah diketahui, maka bisa dijumlahkan sehingga didapatkan hasil nilai bukunya itu sebesar 549, 791, 700. Itu dari penjumlahan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan di tahun 2012. Kemudian untuk yang akun berikutnya ada peralatan kantor. Nah, peralatan kantor ini di informasi buku 1 halaman 136 ini ada banyak pembelian. Ada pembelian saja, ada yang tukar tambah. Nah, untuk yang pertama itu ada pembelian 2 filing kabinet sebesar 1 juta. Jadi di bagian harga perolehan ada penambahan sebesar 1 juta. Lalu yang poin B itu ada tukar tambah komputer dan printer yang lama dengan komputer dan printer yang baru seharga 25 juta. Jadi itu ada penambahan, mutasi penambahan sebesar 25 juta. Lalu berdasarkan info yang C itu perusahaan membeli 1 mesin fotokopi Xerox seharga 10 juta. Nah itu juga menambah peralatan dan kantor sebesar 10 juta. Jadi kalau dijumlahkan 1 juta tambah 25 juta tambah 10 juta didapatkan 36 juta. Nah, namun selain itu, PT Peta itu juga mengalami mutasi pengurangan yang berasal dari tukar tambah komputer dari printer lama yang disebutkan tadi. Nah, ini berdasarkan daftar aset, coba yang ke buku 1 halaman 13, yang bawah, yes. Yang tabel. Nah, ini agak miring. Nah, berdasarkan info tersebut, kan yang komputer dan printer lama itu harga perolehannya 15 juta. Yang nomor 2, yes. Nah, maka mutasi pengurangan dari peralatan kantor itu sebesar 15 juta. Jadi didapatkan harga perolehan dari peralatan dan kantor untuk tahun 2012 adalah sebesar 40.500.000 rupiah. Ke kanan lagi, yes. Nah, untuk yang akumulasi penyusutannya, nah, itu berasal dari, kan itu kalau dilihat ada 6 jenis gitu ya, 6 perhitungan. Nah, ini dilihat juga dari daftar aset yang sebelah kiri itu. Untuk yang pertama itu 25 juta itu berasal dari komputer dan printer yang baru, yang setelah tukar tambah. Nah, dia kan ditukar tambah pada bulan Agustus. Jadi, sudah 5 bulan pemakaian. Kalau dihitung akumulasi penyusutannya, itu menjadi 25 juta dibagi 5, dikali 5 per 12. Nah, untuk yang berikutnya itu ada akumulasi penyusutan dari komputer dan printer yang lama, yang 15 juta itu. Nah, dia kan ditukar tambah pada bulan Agustus. Berarti dia pemakaian sampai tahun itu tuh udah ada 7 bulan. Jadi perhitungannya 15 juta dibagi 5 dikali 7 per 12. Nah, untuk yang berikutnya kan ada meja tulis yang harga perolehannya sebesar 3 juta. Itu karena dipakai 1 tahun penuh, jadi tinggal 3 juta dibagi 5. Untuk yang berikutnya itu ada kalkulator sebesar 1.500.000. Itu juga pemakaian 1 tahun, sehingga tinggal 1.500.000 dibagi 5. Lalu ada tadi kan yang di bagian informasi ada pembelian 2 unit filing kabinet sebesar 1 juta. Itu dia pembelian pada tanggal 10 Juni. Jadi udah digunakan selama 7 bulan. Jadi penghitungannya 1 juta dibagi 5 dikali 7 per 12. Terus untuk yang selanjutnya ada yang pembelian mesin fotokopi tadi. Kan harga perolehannya 10 juta.
Nah, dia baru dibeli 1 Desember sehingga pemakaiannya baru 1 bulan. Jadi perhitungannya 10 juta dibagi 5 dikali 1 per 12. Nah, sehingga untuk mutasi penambahannya didapatkan sebesar 5.016.667. Nah, selain itu juga PT Peta juga ada mutasi pengurangan yang berasal dari tukar tambah aset tadi. Karena kalau kita ketahui kayak di pelajaran akuntansi sebelum-sebelumnya kan kalau pertukaran aset juga kita harus memperhatikan harga perolehan dan akumulasi yang udah terjadi sampai tanggal pertukaran tersebut. Nah, ini didapatkan 8.500.000 perhitungannya dari harga perolehan 15 juta dibagi 5 juta dikali bulan pemakaiannya itu udah 34 bulan, kemudian dibagi 12 sehingga didapatkan angka 8.500.000. Nah, jadi perhitungan akumulasi penyusutan untuk tahun 2012-nya didapatkan 6.791.667. Nah, setelah dihitung harga perolehan dikurangin akumulasi penyusutan untuk tahun 2012, maka nilai buku peralatan dan kantornya sebesar 33.708.333. Nah, untuk akun yang berikutnya itu ada kendaraan bermotor. Nah, berdasarkan info yang naik yang info buku 136. Agak bawah dikit. Berdasarkan info yang D, itu diketahui bahwa pada tanggal 30 November 2012, perusahaan melakukan perbaikan kendaraan sebesar 12.500 yang menambah produktivitas. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau dia sifatnya menambah nilai atau menambah produktivitas, maka akan dikategorikan sebagai pengeluaran modal. Jadi dia akan menambah saldo dari kendaraan bermotor sebesar 12.500.000 sehingga didapatkan nilai harga perolehan 2012 itu sebesar 301 juta. Yang kanan, yes. Nah, kanan lagi, yes. Yang untuk yang akumulasi penyusutannya itu kan tadi diketahui juga bahwa untuk kendaraan bermotor masa manfaat 10 tahun. Jadi tinggal dibagi aja harga perolehan 2012 sebesar 301 juta dibagi 10. Jadi dapatkan 310 juta untuk mutasi penambahannya. Jadi akumulasi penyusutan tahun 2012 adalah sebesar 134.116.600. Nah, untuk nilai bukunya sama, itu perhitungan dari pengurangan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, sebenarnya untuk perhitungan-perhitungan ini juga bisa dibuatkan jurnal ke J, yes. Yang bawah. Terus mulai yang pertama. Nah, juga agak dikecil. Kan tadi yang tanah yang agak atas. Lagi. Mulai dari yang nah, untuk tanah tadi kan tidak ada perubahan, jadi udah nggak ada jurnal koreksinya. Untuk yang kedua itu kan ada bangunan dan prasarana. Nah, berdasarkan dari daftar aset tetap, buka aja yang ini, yes, yang atas itu kan ke split. Nah, yang daftar aset tetap, terus geser ke kanan. Dan berdasarkan daftar aset tetap ini, agak nubur ya, di bangunan itu tertulis untuk nilai penyusutan tahun 2012 itu sebesar 23.125.000. Maaf kalau ini
agak ngebul soalnya itu dari bukunya emang kayak gitu. Terus, nah jadi untuk jurnal yang tercatat di PT Peta itu kan beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 23.125.000. Padahal kita di bagian indeks D tadi kita sudah memperhitungkan akumulasi penyusutan bangunan untuk tahun 2012 itu sebesar 32.500.000. Penghitungannya tadi dari harga perolehan bangunan dibagi 20 tahun. Nah, sehingga dapatkan untuk jurnal koreksinya itu ada beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 9.375.000. Nah, untuk perubahan-perubahan ini tadi kita bisa masukkan ke bagian schedule J-nya yang atas, yang tabel-tabel itu. Tadi tanah kan kosong, nggak ada perubahan. Jadi mulai dari harga perolehan, akumulasi sampai yang nilai buku dia nggak ada perubahan, tetap 775. Sedangkan yang bangunan dan prasarana tadi kan ada perubahan di bagian akumulasi dan depresiasinya. Akumulasi depresiasinya sebesar di kredit 9.375.000. Jadi didapatkan nilai akumulasi depresiasi per audit 2012 itu 100.208.300. Ini jumlahnya sama dengan perhitungan kita yang di indeks JJ tadi. Nah, untuk yang berikutnya, yang bawah, nah itu nilai bukunya didapatkan nilai buku dari bangunan prasarananya untuk per audit 2012-nya itu ada 549.791.700. Pengurangan dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Kemudian untuk yang peralatan dan kantor. Nah, ini juga kita lihat dari info yang buku tadi. Kan untuk peralatan kantor tadi ada 3 info ya. Pertama mengenai pembelian dari 2 filing kabinet. Coba buka sekilas yang buku 1 ya. Nah, nggak tahu sih. Dari info yang A itu yang pertama, PT Peta itu mencatat pembelian dari 2 unit filing kabinet itu sebagai beban perlengkapan kantor dan beban perlengkapan kantor tahun berjalan. Padahal tadi kan dikatakan kalau dia menambah nilai berarti dia masuk ke pengeluaran modal. Nah ini kan juga pembelian, jadi seharusnya ke yang J, ke yang jurnal ya. Jadi seharusnya PT Peta itu melakukan pencatatannya peralatan kantor pada Bank Bini, bukan beban perlengkapan kantor pada Bank Bini. Jadi untuk jurnal koreksinya ada peralatan kantor pada beban perlengkapan sebesar 1 juta. Itu untuk info pembelian yang pertama. Nah, untuk info yang kedua, tadi kan ada tukar tambah komputer dan printer pada 2 Agustus 2012. Nah, pada saat tukar tambah ini tadi, PT Peta juga seharusnya mencatatkan, membebankan penyusutan dari aset yang akan dia tukarkan, yaitu komputer dan printer lama. Nah, untuk tahun berjalan, dia kan udah pakai selama 7 bulan, terhitung dari Januari sampai Juli. Coba ke yang 1.700.000 ini. Enggak, jurnal itu. Nah, jadi harusnya dicatatnya itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan komputer dan printer lama sebesar 1.760.000. Ini perhitungannya dari 15 juta dibagi 5 dikali 7 per 12. Nah, untuk jurnal koreksinya sama, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan komputer dan printer lama sebesar 1.750.000. Nah, baru pada saat pertukaran aset, itu di info yang buku tadi kan dijelaskan bahwa PT Peta itu mencatatnya peralatan kantor pada Bank Bini sebesar 19 juta. Padahal kita juga harus memperhatikan harga perolehan dari peralatan kantor lama, yaitu sebesar 15 juta.
Nah, itu dan akumulasi penyusutannya sebesar 80.500.000. Perhitungannya sudah ada di yang schedule DJ tadi, yaitu 15 juta dibagi 5 dikali bulan yang udah digunakan, yaitu 34 dibagi 12. Nah, kemudian infonya kan mereka membayarkan tunai sebesar 19 juta karena komputer dan printer lama itu di harga sebesar 6 juta. Jadi mendapatkan jurnal yang seharusnya dicatat itu peralatan kantor dan akumulasi penyusutan dan rugi pada peralatan kantor dan bank bini. Sehingga dapatkan jurnal koreksinya seperti itu. Lalu pada info yang ketiga itu kita dapatkan adanya pembelian mesin fotokopi. Nah, itu seharusnya dicatatkan yaitu dengan peralatan kantor pada bank bini sebesar 10 juta. Dan jurnal koreksinya sama. Nah, untuk yang berikutnya ini merupakan jurnal koreksi untuk akumulasi penyusutan. Beban penyusutan akumulasi penyusutannya ini yang dicatat itu dilihat dari daftar aset tetap yang bagian atas, yes. Bagian atas itu agak ke bawah terus ke kanan. Itu tertulis bahwa total akumulasi penyusutan untuk tahun 2012 itu sebesar 2.300.400. Nah, itu yang bawah sendiri untuk total itu 2.300.400. Padahal kita harus mencatatnya itu sebenarnya yaitu sebesar 3.266.667. Coba diklik guys yang 3 juta itu. Agak ke atas sedikit. Yang 3 juta, nggak usah, turun maksudnya. Nah, yang 3 juta. Nah, ini penghitungannya itu sebenarnya sama kayak yang di jurnal JJ tadi kan didapatkan 5 juta sekian. Namun karena kita udah ini nyatet yang komputer dan printer lama itu sudah dicatat di bagian atas jurnalnya yaitu sebesar 1.750.000. Jadi ini tinggal peralatan sisa yang belum dicatat. Jadi jurnal koreksinya ada sebesar 9.606.267. Ini juga dimasukin aja ke tabel yang di atas itu. Terus untuk yang kendaraan bermotor ini berdasarkan info yang tadi ada pembelian quote Mitsubishi tadi. Nah, mereka tuh mencatatnya sebagai beban. Jadi jurnal catatnya itu beban pada bank bini. Padahal seharusnya mereka mencatat kendaraan bermotor pada bank bini karena itu menambah produktivitas. Jadi masuk ke pengeluaran modal sehingga dapatkan jurnal koreksinya seperti itu. Terus untuk yang jurnal bawahnya itu sebenarnya untuk jurnal koreksi dari akumulasi penyusutan juga. Untuk jurnal yang tercatat di PT Peta itu bisa dilihat di daftar aset tetapnya. Daftar aset yang bagian atas itu tercatat bahwa ada beban penyusutannya itu sebesar 59.500.000. Padahal di bagian indeks JJ kita tadi udah menghitung sebesar 30.100 itu dari 301 juta dibagi 10 tahun. Nah, untuk jurnal koreksinya juga tinggal dimasukin ke indeks D-nya. Nah, untuk yang terakhir itu ada aset tetap SGU. Nah, ini kita di bagian yang J ya, agak atas yang perolehan. Agak dikiriin maksudnya, agak dikiriin. Nah, atas harga perolehan. Harga perolehan yang aset SGU itu ada 74.700.000 dan 4.150.000. Nah, 74.700.000 ini dari buku 1 halaman 137 juta. Lalu 4.150.000 itu didapatkan dari jurnal yang bawah itu. Nah, kenapa ada jurnal itu? Karena dikatakan bahwa mereka memiliki hak opsi sehingga memenuhi salah satu klausul sewa. Jadi list ini dianggap sebagai finance list, di mana tiap akhir tahunnya mereka tuh harus mencatat beban depresiasi. Nah, beban depresiasinya itu dihitung dari weekly cash juga yang per juta.
dari 74.700.000 dibagi bulan yang mereka sewa kan 36 dikali jumlah bulan yang udah mereka gunakan yaitu 2 bulan. Jadi dapatkan 4.150.000. Jurnal koleksinya seperti itu lalu dimasukkan ke tabel D-nya. Itu kurang lebih itu Pak yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Maaf kalau ada kurang-kurang atau kurang jelasnya gimana gitu Pak. Ya, Mungkin ada tanggapan Pak. satu pertanyaan dari teman-teman ada. Ini waktunya sudah offset karena tadi memang kita ada break ya, kurang lebih 5-10 menit. Terima kasih kelompok 10 sudah memaparkan yang sangat komprehensif. Ada? Kalau memang tidak, kita bisa hold dulu untuk Ilyas, Tias, satu lagi siapa? Kelompok 10? Ana Pak. Oh ya, untuk Ana, minta waktu di pertemuan berikutnya kalau masih ada di awal kuliah kita buka kesempatan diskusi dulu ya. Untuk Iya, yang Pak. sekarang sudah malam kita cukupkan dulu. Sudah lewat hampir 5 menit dari jadwal. Oke, applause untuk kelompok 10 teman-teman. Terima kasih banyak juga tadi sekali lagi kelompok 3 sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik. Silahkan terutama untuk yang bab ini di-keep pertanyaannya. Cukup banyak tadi ya jurnal-jurnalnya sehingga kayaknya kalau memang langsung memahami dalam waktu yang singkat mungkin juga bukan buat teman-teman, buat saya sendiri juga butuh extra effort. Oke, terima kasih teman-teman, kita cukupkan perkuliahan kita pada malam hari ini. Jaga kesehatan sekali lagi, cukup istirahat, jangan banyak begadang, kecuali ngerjain tugas. Jangan begadang nggak perlu. Sampai ketemu pekan depan. Kita pekan depan masih kuliah nggak? Out. Untuk liburnya itu kan belum ada ketentuan ya Pak dari STAN yang terkait pembatalan bimbing itu. Oke. Nanti saya konfirmasi dulu ya Pak. Ya. Iya. Tapi Sementara kalau kita itu masih sih Pak. Sepertinya tanggal 17 itu masih. kan kemungkinan kan kalaupun libur yang awalnya kan yang tanggal 31-nya ya, tapi Ya. kalau nanti memang dibatalkan, berarti kan kita kemungkinan tanggal 24 sudah cuti bersama belum? Ya sudah Pak. Udah Pak. Udah cuti Natal di 24 itu ya, berarti kita tanggal 17 minggu depan masih masuk Pak. Masuk, Masih ya. masuk. Ya nanti tanggal 31 Pertemuan itu yang masih 50-50. Iya, pertemuan ke-11 menurut 11. MPS dan Ya. iya Pak. Oke, berarti nanti yang pas tanggal 31 kalau misalnya memang Aulia atau teman-teman sudah ada bahan diskusi atau pembahasan soal ujian tahun lalu, tolong dikasih ke saya ya. Baik Pak. Ya. Akan saya Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak.